Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Muhammad Ilham Rifandi dengan NIU 538224 Saya Bionta Hidayat dengan NIU 535349. Saya Muhammad Gustaf itu dengan NIU 537601. Dan izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai statistika inferensia yaitu adalah pendugaan parameter. Oke, next. Yang pertama itulah pendugaan estimasi parameter. Apa itu? Itu pendugaan estimasi ialah proses menggunakan data dari sampel untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui. Jenis pendugaan ini ada dua. Yang pertama ialah pendugaan titik tunggal, di mana ia memberikan satu angka sebagai taksiran nilai parameter. Lalu yang kedua ialah pendugaan interval, di mana pendugaan ini memberikan dua nilai batas, yaitu bawah dan atas, yang memuat parameter dengan tingkat keyakinan tertentu. Kemudian ada ciri-ciri penduga yang baik. Itu ada tiga, yaitu adalah tidak bias, efisien, dan konsisten. Oke, next. Kemudian untuk jenis-jenis pendugaan berdasarkan parameternya ialah pendugaan rata-rata yang dengan disimbolkan oleh mikro, lalu ada pendugaan proporsi yang disimbolkan oleh P, dan pendugaan varians yang disimbolkan oleh apa ini? O2 ya mungkin ya. Lupa. Lalu kemudian ada jenis pendugaan berdasarkan cara penyajian, yaitu ada dua, yaitu adalah pendugaan titik atau point estimate dan pendugaan interval, yaitu confidence interval. Oke, next. Baik, untuk bab 2 ialah pendugaan interval pada proporsi. Apa itu? Pendugaan interval digunakan untuk memperkirakan proporsi suatu karakteristik dalam populasi berdasarkan data sampel. Estimasi ini memberikan dua batas nilai, yaitu adalah bawah dan atas, yang kemungkinan besar mencakup nilai proporsi sebenarnya dengan tingkat keyakinan tertentu, di mana pendugaan ini terbagi dua, yaitu sampel besar dan untuk sampel kecil. Sampel besar itu untuk nilai yang di atas 30. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini terlampir. Ada populasi tak terbatas dan populasi terbatas. Dan untuk sampel kecil sendiri yang nilainya di bawah 30 itu menggunakan distribusi T dengan formula yang mirip, akan tetapi menggunakan nilai T dan disesuaikan dengan derajat kebebasan. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pendukasi populasi. Nah, varians populasi sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya dalam suatu populasi. Jadi, kalau rata-ratanya jauh dari titik itu atau justru dekat-dekat saja. Nah, misalnya nih, yang berkaitan dengan suatu tingkat kualitas produk diinginkan, agar bukan hanya rata-rata nilai parameternya yang mempengaruhi suatu persyaratan, tetapi juga konsistensi dari nilai tersebut harus bisa terjamin. Nah, estimasi varians juga membantu kita untuk mengukur konsistensi data, mengontrol kualitas produk, mengambil keputusan, misalnya apakah proses produk perlu diperbaiki atau tidak. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Pengujian hipotesis. Untuk pengertian hipotesis sendiri adalah pernyataan dugaan terhadap populasi. Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan atau efek, sedangkan hipotesis satu menyatakan ada perbedaan atau efek yang ingin dibuktikan. Pengujian hipotesis menjadi dasar pengambilan keputusan ilmiah berdasarkan data sampel. Untuk jenis dan formulasi hipotesis ada dua, yaitu hipotesis satu arah yang digunakan ketika arah perbedaan diketahui, misalnya mu satu lebih dari mu dua. Sedangkan dua arah hanya menyatakan ada perbedaan tanpa arah spesifik. Formulasi H0 dan H1 harus jelas karena mempengaruhi jenis uji statistik yang digunakan dan interpretasi hasil. Selanjutnya ada statistik uji. Statistik uji seperti uji Z dan uji T digunakan untuk mengukur kesesuaian data penggunaan H0. Uji Z digunakan saat simpangan baku populasi diketahui atau sampel besar N lebih dari 30. Sedangkan uji T digunakan saat simpangan baku tidak diketahui dan sampel kecil. Pertimbangan lain mencakup apakah data independen atau berpasangan serta kesamaan varians antar kelompok. Next, taraf signifikansi atau A ya, atau alfa merupakan tingkat risiko yang diterima untuk menolak H0 pada H0 benar. Umumnya digunakan alfa sama dengan 0,05 atau 5%, yang berarti kita bersedia menerima risiko 5% untuk menyimpulkan adanya perbedaan padahal sebenarnya tidak ada. Nilai P adalah probabilitas memperoleh hasil seperti yang diamati atau lebih ekstrim jika H0 benar. Jika probabilitas A0 ditolak karena kecil, kemungkinan hasil terjadi karena kebetulan. Sebaliknya jika P lebih besar dari A,
H0 tidak ditolak. Yang terakhir ada wilayah kritis, merupakan batas nilai statistik uji yang jika dilewati, H0 ditolak. Ditentukan oleh distribusi statistik Z atau T dan nilai A. Untuk uji satu arah, wilayah kritis berada di salah satu ekor distribusi. Untuk dua arah, berada di kedua ekor. Selanjutnya ada salah satu contoh soal dari beberapa materi tadi, yaitu suatu mesin pengisi gandum ke dalam kemasan dirancang untuk bekerja mengisi gandum ke dalam kotak rata-rata sebanyak 25 kilogram. Suatu pemeriksaan terhadap 15 kotak menunjukkan bahwa deviasi standar pengisian gandum itu adalah 0,0894 kilogram. Estimasikan deviasi standar populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, jadi bisa dijawab dengan ini ya teman-teman. Untuk yang tadi deviasi standarnya tuh 0,0894. Nah, di rumus tuh harus dikuadratkan terlebih dahulu jadi 0,08. Nah, terus kemudian ada n-nya tadi 15. Nah, untuk v-nya sama dengan n-1, yakni 15 kurangi 1 jadi 14. Untuk tingkat kepercayaan sendiri 95%, yaitu alfa sama dengan 1 dikurangi tingkat kepercayaan, yaitu 0,05. Nah, kemudian diestimasi interval variasinya bisa diketahui dengan rumus yang tadi, yaitu Vs kuadrat eh, dibagi X gitu teman-teman bisa dilihat di bawah. Nah, terus kemudian didapatkan hasil seperti tersebut. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.